Presiden Zelensky, pertahanan Ukraina akan sekuat Israel. Presiden Zelensky, pertahanan Ukraina akan sekuat Israel. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan bahwa setelah memenangkan perang melawan Rusia, Ukraina akan bekerja untuk menjadi negara Eropa yang sesungguhnya. Namun bedanya, sistem keamanan dan pertahanannya akan lebih kuat mirip dengan Israel. Dia mengatakan negara ke depan akan lebih liberal dari sebelumnya dalam banyak hal. Zelensky mencatat bahwa banyak orang Ukraina telah belajar bagaimana mengusir agresor ke depan. Ukraina akan berupaya memperluas partisipasi warga Ukraina dalam pertahanan negara. Ini tidak hanya menyangkut keamanan perbatasan kita, tapi juga keamanan internal dengan tetangga seperti kita. Kita dapat mengharapkan pengeboman, rudal jelajah, dan siapa yang tahu apalagi setiap saat. Jadi sistem pertahanan udara negara kita butuh untuk ditingkatkan. Paparnya seperti dikutip dari Ukrayinska Pravda. Kami akan membangun negara Eropa yang akan menjadi anggota Uni Eropa, tetapi dengan sistem pertahanan sekuat yang dimiliki Israel. Pada hari Kamis, Zelensky menyampaikan kekesalannya pada Israel karena menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Kekesalan itu disampaikan dalam pidatonya melalui video untuk acara di Hebrew University di Yerusalem. Zelensky yang memiliki keluarga di Israel dan mengunjungi negara itu beberapa kali mengatakan bahwa dia telah berjuang untuk memahami pendekatan lunak negara Yahudi tersebut terhadap Rusia. Bagaimana Anda bisa tidak membantu para korban agresi seperti itu? Kesal Zelensky menyesali penolakan Israel untuk menawarkan bantuan militer kepada Ukraina seperti dikutip AFP. Saya tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang selalu saya dapatkan tentang bagaimana Israel membantu dan apalagi yang bisa dilakukan Israel. Saya berterima kasih kepada rakyat Israel, saya berterima kasih atas dukungan yang tulus dan emosional kepada rakyat Ukraina. Tapi kami juga ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah Anda. Pemerintah Israel dan organisasi penyelamat utama telah mengirim bantuan kemanusiaan dan medis ke Ukraina, tapi pasukan senjata tetap tidak tersedia. Zelensky juga mengingatkan ikatan sejarah antara Ukraina dan Israel, sebuah pesan yang dia tekankan dalam pidato bulan Maret kepada anggota parlemen Israel. Dalam pidato hari Kamis, Zelensky mencatat bahwa rumah masa kecil mantan Perdana Menteri Israel, Golda Meir di Kiev, berjarak 5 menit dari kantor kepresidenannya. Tolong diingat, seberapa besar kita terikat, seberapa dekat ikatan kita, apa yang harus menjadi tingkat kesepahaman di antara kita. Mengapa kita mengalami miskomunikasi ini, kesalahpahaman dengan perwakilan pemerintah, saya tidak tahu. Israel sejauh ini menempuh jalur diplomatik yang hati-hati dalam konflik Ukraina, sebagaimana untuk menjaga kerjasama Rusia di Suriah. Namun Israel secara teratur melakukan serangan udara dengan penerimaan diam-diam dari Moskow yang memiliki pasukan di negara itu. Ukraina sulit bertahan dari Rusia mengemis senjata canggih ke barat. Pemerintah Ukraina minta lebih banyak bantuan dari barat dan memohon pengiriman senjata canggih yang lebih cepat. Senjata itu digunakan untuk menahan serbuan pasukan Rusia yang bersenjata lebih baik. Presiden Volodymyr Zelensky pada hari Jumat menyerukan agar Ukraina dimasukkan sebagai bagian dari barat dengan jaminan yang mengikat untuk perlindungannya. Presiden berlatar komedian ini meminta Uni Eropa agar menerima Ukraina sebagai calon anggota dan mengatakan pada konferensi di Copenhagen melalui video link
Kremlin. Uni Eropa dapat mengambil langkah bersejarah yang akan membuktikan bahwa kata-kata tentang orang-orang Ukraina sebagai keluarga Eropa bukan hanya terbatas kata-kata, ujar Presiden Zelensky. Rusia kini memusatkan pertempuran artileri di timur. Dampak pertempuran ini, Kiev mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri. Pejabat penting Ukraina melaporkan kondisi dapat dibalikkan hanya jika Barat memenuhi janji untuk mengirim persenjataan yang lebih banyak dan lebih baik, termasuk sistem roket yang telah dijanjikan Washington DC dan negara lainnya. Sekarang adalah perang artileri, kata Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina kepada surat kabar Guardian Inggris. Semuanya sekarang tergantung pada apa yang Barat berikan kepada kita. Ukraina hanya memiliki 1 artileri, sementara Rusia hingga 10. Jerman di antara pemasok senjata terbesar sejak Rusia menginvasi, tetapi dikritik karena lamban dalam memasok persenjataan berat yang menurut Kiev sangat dibutuhkan. Di lain sisi, Rusia berharap untuk merebut seluruh wilayah provinsi Luhansk Timur dan menuntut Ukraina untuk menyerahkan daerah itu pada kelompok separatis bersama dengan tetangganya Donetsk, sebuah daerah yang dikenal sebagai Donbas. Rusia diketahui mendukung pemberontakan oleh kelompok separatis sejak 2014. Untuk tujuan itu, Kremlin telah memusatkan pasukannya ke dalam pertempuran di kota Severodonetsk. Dalam pidatonya, Zelensky mengatakan Rusia sedang mencoba untuk menghancurkan setiap kota di Donbas. Sekarang adalah perang artileri, kata Vadim Skibitsky, wakil kepala intelijen militer Ukraina. Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk, dan banyak kota lainnya, semua reruntuhan ini dulunya adalah kota yang bahagia. Selain senjata, Ukraina juga meminta bantuan kemanusiaan guna memerangi penyakit mematikan. Di Severodonetsk, kota kecil yang menjadi fokus serangan Rusia di Ukraina Timur dan salah satu titik paling sengit dalam perang memasuki bulan keempat, pertempuran hebat terus terjadi. Di selatan, wali kota Mariupol yang telah berubah menjadi puing-puing akibat pengepungan Rusia mengatakan sistem sanitasi rusak dan mayat membusuk di jalan-jalan. Ada wabah di Sentri dan Korea. Perang telah menelan korban 20.000 penduduk. Sayangnya, dengan wabah infeksi ini akan merenggut ribuan jiwa lagi di Mariupol, kata mennya kepada televisi nasional. Dia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Komite Internasional Palang Merah untuk bekerja membangun koridor kemanusiaan untuk memungkinkan penduduk yang tersisa meninggalkan kota yang sekarang di bawah kendali Rusia. Dalam gambaran dampak perang yang lebih luas, Badan Pangan PBB mengatakan pengurangan ekspor gandum dan komoditas makanan lain dari Ukraina dan Rusia menimbulkan kelaparan kronis bagi lebih dari 19 juta orang secara global selama tahun depan.